Hai teman-teman, selamat siang. Kembali lagi di dalam rangkaian acara Geralis atau Gerakan Ayo Literasi bersama Mr. Evan. Dan hari ini Mr. Evan akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan ke salah satu tempat yang hampir semua orang Surabaya itu sudah kenal. Bahkan ini sangat terkenal banget di Surabaya, terutama mungkin buat papa atau mama kalian lebih tepatnya ya. Ada yang bisa nebak nggak dari tadi shot dari atas itu gedung apa kira-kira? Ada? Oke, ya betul, kita akan menjelajahi gedung Suara Surabaya. Dan hari ini di rangkaian acara Geralis atau Gerakan Ayo Literasi kita akan sama-sama belajar tentang Radio Suara Surabaya dan juga tentang bagaimana sih modelnya penyiar radio, bagaimana cara kerjanya dan apa saja yang ada di dalam gedung Radio Suara Surabaya ini. Oke? Ayo, sekarang ikut Mr. Evan. Ayo, sini. Nah, selamat siang, Mbak. Nah, teman-teman, kira-kira sekarang kita akan bertemu dengan salah satu narasumber yang akan membawa kita berkeliling sambil memberitahu nih apa saja yang ada di sini. Tapi sebelumnya ada pepatah tidak kenal maka tak zeyeng. Nah, karena kalau tidak kenal tidak zeyeng, kita baiknya kenalan dulu dengan siapa nih, Mbak? Siapa nih? Kenalkan, saya Ika Suryani. Saya editor di suarasurabaya.net, website beritanya Suara Surabaya. Gitu. Oke, jadi manggilnya Mbak Ika nggak apa-apa ya? Oke, jadi Mr. Evan bersama Mbak Ika ini akan berkeliling dan Mbak Ika ini akan menjelaskan apa saja sih tempat-tempatnya ini, bilik-biliknya apa saja. Oke? Kita mulai saja Mbak Ika. Dari mana? Mbak Ika yang tunjuk jalan ya? Iya, di sini ada ruang rekaman kami. Ini kan kalau narasumber yang cuman diambil suaranya aja gitu. Di sini, ini ruang rekaman. Ruang rekaman, off air berarti? Iya, direkam jadi apa? Kayak bikin podcast juga bisa di sini. Tuh, ini ada mic-nya ini. Mau masuk ruangan podcast? Boleh, ayo. Nanti narasumbernya di sini. Narasumber. Terus nanti yang wawancara di sini duduknya. Narasumbernya sendiri ya, Mbak Ika? Bisa dua. Begitu. Nanti di sini yang nanya-nanya. Ini komputer untuk ngolah suara. Ada alatnya sendiri ya? Iya, ada aplikasi Cool Edit. Kalau kita pakai Cool Edit. Gitu. Gitu guys. Jadi kalau kalian nih yang mungkin ikut dalam tim podcast, nah ini loh, kalian lihat ada alat-alatnya. Bisa kesini mau lihat? Ayo sini lihat alat-alatnya. Nah ini loh, lihat nih, wih, ini ada mic-nya untuk yang presenternya atau yang bertanya wawancaranya. Betul. Terus berarti maksimum 2 narasumber di sini ya Mbak Ika ya. Nanti di bawah kita juga ada studio untuk yang YouTube lebih besar. Ada juga YouTube untuk bisa juga untuk ngerekam suara juga. Berarti sudah merambat kemana-mana SS ya, nggak cuma radio. Wih, keren. Jadi gitu guys, nggak cuma radio saja, cuma media seperti SS sudah boleh merambat kemana-mana ya. Memang harus sekarang. Memang harus ya. Media massa memang sekarang media sosial tuh bukan musuh ya, tapi memang bagaimana kita bisa memanfaatkan perkembangan teknologi gitu. Ruangannya kira-kira berapa meter persegi? Kayaknya luas banget. Iya, cukup lah. Luas banget sih nggak kayaknya ya, tapi cukup lah untuk operasional dan banyak-banyak ini kita bisa live juga di sini, bisa live YouTube karena kita punya panggung di sini kan. Lah terus kalau misalkan live-nya di sini, yang studio di bawah gunanya untuk apa? Ini untuk yang lebih besar lagi. Kalau di hall kita bisa pasang green screen juga. Iya. Karena ini kan open space, jadi semua meja di sini bisa diatur ulang. Gitu, bisa ditata lagi nanti buat acara gitu. Wih, buat keren ya, fleksibel ya berarti tempat kerjanya di sini ya. Mau rapat di mana, di sini, situ, di mana bisa. Keren. Lanjut. Kalau tadi udah kenal sama tim-tim on air ya, ini ada dari teman-teman grafis yang nyuting juga, bikin video. Ini ada Mas Gana. Nah, ini kunjungan dari Petra 1. Daripada muridnya ke sini, gurunya yang video. Nah, mewakilkan. Nanti diputar di sekolah gitu ceritanya. Ini ada kalau kalian tahu video-video di sosial medianya atau YouTube-nya Suara Surabaya, ini ada Mas Gana dan tim yang ngerjakan.
Silakan. Ini Mas Gana. Ini Mas Gana. Iya, lagi ngerjain video nih. Ini bikin poster Mas Gana Lagi ya? poster. Iya. Oh, infografis. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat sambil di syuting dikit. Kita juga ada pelajaran infografis kan di sekolah, apalagi bahasa Inggris. Nah, ini bisa lihat gimana sih Mas Gana ini bikin infografis pakai apa ini? Photoshop. Pakai Corel Draw X7. Keren. Lanjutkan Mas Gana. Wah, keren banget. Ya, yang kalau kita liputan nerbangin drone atau yang live di mana itu biasanya timnya Mas Gana. Oh, oke. Terus ini ada Pramudita. Ini teman-teman dari Mas Pram. sosmed. Kalau kalian tahu E100 di Facebook, Twitter. nah ini Instagram. adalah orang di baliknya, ada 3. Satu tim ada 3 orang, salah satunya Mas Pram ini. Oh. Di sini ini ruangan untuk tim teknik, Wih. tim tekniknya Surabaya. Jadi harus punya keahlian khusus, bisa bisa manjat tower. Dia Oh, masuk ke gitu. Oh. karena kalau dia pasti punya tower kan. Nah kalau Mas Sugeng ini kebetulan di teknisi untuk website. Mas, selamat siang. Tim teknik. Jadi Mas ini yang bagian tadi apa Mbak Ika manjat tower? ada lagi. Mbak. Kita ada jadi kita ada Harus dipegangi. software, ada hardware sama Oh. towernya. Oh, jadi ada dipisah-pisah sendiri ya, yang software sendiri, yang hardware sendiri. Oh, gitu. Jadi kita cuma memantau untuk softwarenya sama software kita untuk supaya siarannya tetap lancar dan soalnya websitenya juga lancar. Oh, berarti software itu ke yang Suara Surabaya Mobile? Bisa juga. Oh. Ada kita di website juga ada. Kita juga di maintenance di internal juga ada kita buat Internal juga ada. Oh, gitu. Jadi nggak cuma sekedar di aplikasi, tapi juga agak ke samping-sampingnya Iya, juga, Mas ya. kita gitu support guys. aja. Oh, iya. Nah, di sini biasanya untuk tim redaksi Suara Surabaya.net dan untuk di media sosial yang create konten. Oh, yang bikin konten Iya, di sini, sosmednya. Iya, di ujung ini bagian produksi konten. Untuk website, untuk sosmed gitu. Jadi editor Ya, biasanya editor di di sini sini. juga. Oh, gitu. Terus music director. Music Biasanya di sini, director? tapi kebetulan hari ini agak siang datangnya. Nanti Oh, music director itu yang bertanggung jawab untuk yang kayak memorabilia juga. Oh, Bukan? semua semua. musik yang diputar di radio itu semua yang ngeplot itu musik director. Oh. Jadi bahkan ada anak magang juga dari jurusan seni musik. Biasanya magang di situ. Jadi nata lagu untuk radio itu ada ilmunya. Oh, ada ilmunya sendiri. Ada. Jadi nggak asal muter aja gitu. Oh. Kira-kira Mbak Kayak- Ika bisa ngasih tahu dikit nggak nih kayak gimana sih maksudnya nih? Kalau yang sedikit ya, saya tahu sedikit Iya, kayak sedikit bisa aja. ngatur komposisinya. Terus kalau jam segini nih moodnya gimana. Terus kalau habis setelah penyanyi laki-laki, misalnya penyanyi perempuan, jadi itu ada perhitung. Terus dari genrenya, tahun rilisnya itu semua ada pertimbangannya gitu. Ada ininya ya, harus Iya, dipikirkan termasuk betul-betul segmen ya. radionya ya. Oh. Gitu. Biasanya saya juga tempat ruang kerja di sini sih. Kalau untuk redaksi Suara Surabaya.net. Salah satu kalau ini Mbak Dimas. Ayo, Mbak di Dimas sini. ini konten kreator. Oh, hai Mbak Evan. Konten kreator untuk apa, yang Twitter kah atau Facebook atau yang websitenya Mbak ini? Oke, jadi kalau untuk di sini kan ada sosmed, ada konten kreator. Kalau sosmed biasanya untuk berita cepat seperti orang hilang, kendaraan hilang dan sebagainya di Facebook. Heeh. Dan Twitter kalau konten kreator lebih ke untuk produksi visual, audio visual untuk kebutuhan sosial media di Instagram, YouTube, podcast dan sebagainya. Oh, oke. Jadi ada kepisah ya anunya, tugasnya ya. Betul. Iya, benar. Iya. Gitu guys, jadi kerjaan kalau di masuk radio itu, masuk media itu nggak sesimpel itu. Ada yang bagian ini sendiri, ada bagian itu sendiri. Jadi kalau kalian memutuskan untuk aku suka nih kerja di media, nah kalian harus tahu dulu passionnya di mana. Ini teman-teman magang dari UNESA sih, ada beberapa orang tapi hari ini yang ada satu ini. Namanya Oke. Iza. Hai Mas Eva. Ya, dia magang di redaksi. Oh, Jurusan komunikasi. jurusan komunikasi UNESA, magangnya di redaksi. Iya. Nah, ayo guys, kalian, aku pasti tahu kalian pengen bertanya.
redaksi itu ngapain sih Mas? Bikin berita utamanya. Bikin berita, terus? Kita ngedit berita dari reporter di lapangan. Oke. Kadang kita juga turun ke lapangan, langsung nyari berita. Berarti redaksi itu juga bisa merangkap sebagai jurnalis kalau bisa dibilang? Iya. Iya, Ya isinya jurnalis. jurnalis. Oh, isinya jurnalis ya memang ya, betul ya. Nah, jadi guys, kalau kalian memang tertarik dengan dunia jurnalis, nah mungkin kalian memang cocoknya di dunia redaksi gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang jurnalis, ini Mas kalian mau nginfo dikit, ngiklan dikit ya. Jadi jurnalis itu kan harus dimulai sejak dini, betul nggak Mas? Kalau nggak ya kalian akan keteteran, karena susah ya Mas ya jadi dunia jurnalis Mas ya. Iya, kita jurnalis kan dituntut untuk bisa nulis kan. Mungkin kita bisa belajar sebelum sudah lama, kita bisa belajar nulis dari lama gitu. Oh, Masa jadi mungkin bisa. Jadi sudah harus mulai sedini mungkin Mas ya untuk Iya, belajar bisa, nulisnya. iya. Oke. Nah, itulah guys makanya kalian kalau misalkan pengen atau tertarik dengan dunia jurnalis, join dong. Kebalik, sorry. Nah, join ke sini. Join ke mana ini? Tim jurnalis dari INRI. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini di sekolah, kalian yang tertarik dengan jurnalis mungkin bisa belajar sedini mungkin supaya besok yang tertarik dengan dunia jurnalis bisa punya kayak misalkan start duluan dibanding yang lain. Oke, itu aja dulu. Jangan lupa juga ini ada INRI. Kalau tertarik dengan dunia jurnalis, dunia redaksi, atau dunia editor, mungkin kalian bisa join di sini. Oke? Di bagian sini ini biasanya teman-teman marketing yang duduk sini. Oh, marketing di Ya, sini. teman-teman marketing. Salah satunya bisa kita set ke sini. Oh, Nah, ke sini. ada Mas Wawan. Berantakan. Nah, ini tim marketing Mas ya? Iya, tim Betul. marketing Suara Surabaya. Tolong kasih tahu dong Mas untuk anak-anak teman-teman kita yang ada di video nanti ini, marketing itu tugasnya ngapain aja sih Mas kalau di media itu? Iya, kalau di industri media adalah marketing ini adalah menjalankan bisnis medianya ya, teman-teman ya. Jadi media seperti radio ataupun di website ataupun di sosial media hanya Suara Surabaya ini kan berpotensi memiliki pendengar, pengakses, follower yang lumayan banyak. Dan ini jadi potensi untuk pihak klien atau brand untuk mempromosikan seputar produknya. Jadi melalui Suara Surabaya Media mereka bisa menyebarluaskan profil perusahaannya masing-masing gitu melalui iklan di radio, di sosial media ataupun di website. Gitu. Oke, jadi kayak yang iklan-iklan nanti masuknya ke sini. Iklan-iklan, terus kegiatan semacam event, kerjasama yang itu adalah berpotensi menghasilkan duit. Nah, itu larinya ke tim marketing. Tim marketing. Nah, sini mau tanya nih, ini kan misalkan kita mau marketing, terus habis itu yang menyusun skripnya dan segala macam, apakah tim marketing sini atau mereka Iya, yang kalau dari kami, tentunya dari klien kita punya minta untuk patokannya, semacam narasinya. Untuk materi adlibs di radio ataupun sosmed ataupun website itu kan pastinya ada bahannya ya. Tapi kami di tim marketing ini wajib untuk menyesuaikan sesuai dengan karakteristik masing-masing media. Kalau di radio nggak mungkin dong materi bahasa tulis itu yang akan dibacakan secara mentah oleh penyiar. Pasti akan diolah, namanya disesuaikan dengan bahasa tutur. Nah, jadi ngomongnya bisa lebih luas. Itu kami yang harus ngedrive otak-ngatik ya. Untuk materi kayak gitu. Jadi nggak cuma saya mau ini diiklankan, sudah habis itu sudah bayar, sudah langsung di ini enggak ya? Harus ada diolah dulu ya? Iya, ada narasi yang dari mereka atau bisa jadi dari bahan obrolan dengan klien. Itu kami tim marketing yang akan meramu materi iklannya. Oh, gitu. Jadi agak ribet Mas ya, karena harus menyesuaikan dengan karakteristik medianya sendiri, Suara Surabaya tadi Mas. Jadi memang karakteristik media beda-beda ya, tiap radio punya pembawaan beda-beda dan itu perlu disesuaikan dulu sebelum disiarkan. Oke. Wih, keren banget. Ini ilmu gratis dari marketing loh. Nanti kalian yang pengen disebut S3 marketing bisa belajar dari sini. Nama ilmunya. Iya. Itu tadi tentang marketing yang terkait dengan marketing, periklanan dan semacamnya, bisa belajar dari tips tadi. Selanjutnya kita ketemu Mas Adi. Mas Adi. Iya, Mas Adi ini Sini. research and
developmentnya kita, Oh, R&D. R&D-nya. Jadi bedanya Suara Surabaya mungkin sama banyak radio di luar sana. Kita setiap keputusan atau kebijakan yang diambil itu based on data. Based on data, oke. Jadi ini Mas Adi yang ngolah data. Iya Mas. Oh, ya Mas. Nah ini Mas Adi. Nah, Mas Adi mau tanya-tanya dikit dong. Ini Siap. kebetulan mungkin teman-teman nggak ada yang atau sedikit yang masih tahu apa sih R&D. Padahal nanti kuliahan banyak akan ketemu. Nah, bisa dijelasin dikit nggak Mas Adi? Ngapain aja sih di R&D itu? Kalau di R&D nanti berkutatnya sama data-data ya Mas ya. Itu Data-data, awalnya, tapi nggak hanya data saja, karena semua yang masuk di awalnya bukan dari data, tapi semua laporan yang masuk itu semuanya kan hanya laporan biasa. Laporan biasa. Laporan biasa yang direkap, dikumpulkan sehingga bisa diolah untuk kedepannya. Jadi data tersebut kayak data-data pendengar yang masuk di sini, laporan di sini bisa dikalkulasikan. Awalnya yang kita nggak bisa ngitung apa itu berapa laka, tapi dengan adanya Data-data untuk dari database, pendengar. ya, database inputan database yang satu terus dikelompokkan jadi satu, terus sehingga data tersebut bisa kita olah ke depannya. Jadi data pendengar kita ada usianya. Kita ada usianya, kita tahu data-data Range usia datanya range ya. pendengar kita di tahun ini sekiranya usia berapa. Jadi itu untuk teman-teman marketing juga, teman marketing untuk jualan ke klien. Nah, terus sama teman-teman untuk program, ya itu program itu biasanya butuh pendengar kita kayak gimana. Tiap-tiap programnya pasti ada klasifikasi atau kategori Pendengarnya. Nah, itu tadi. Nah. Jadi bikin program itu pasti lihat datanya dulu itu. Butuh R&D ya. Iya. Nah, ini Mas Adi saya mau tanya, ini berkaitan sama anak-anak karena mereka ini mengalaminya. R&D itu butuh statistik, ilmu statistik Ya, atau tidak? Butuh. Butuh. Kalian yang belajar matematika bagaimana statistiknya? Ayo, min, median, apalagi satu lagi itu. Waduh. Kemudian modus. Min, median, modus. Nah, aku malah nggak hafal ya. Iya, mohon maklum. Tapi berarti tiap hari akan berkutat dengan Ya. statistik seperti itu Mas Adi Ya. ya? Oh. Jadi awalnya data diolah sehingga datanya tersebut bisa bicara nanti. Oh, gitu. Nah, ini cuma mungkin pertanyaan bodoh dari saya ya Mas ya. Kalau misalkan data science itu berkaitan sama R&D nggak sih Mas sebenarnya? Sama saja sih. Oh, sama saja ya. Jadi mengolah data yang ada terus ditampilkan seperti itu Mas? Iya. Oh, gitu. Termasuk data apapun, bentuk laporan kan misalnya bentuk bebas kan, misalnya bentuk kualitatif. Kualitatifnya. Nah, agar bisa dibaca dibentuk kuantitatif, dibentuk angkanya. Bentuk angka itu tadi. Gitu. Nah Lanjut. ini last but not least, tapi yang core to Sini. intinya ini. Intinya. Di sini. Silakan. Sekui. Mas Evan. Ruangannya yang kalau teman-teman kawan-kawan Petra 1 biasanya denger nih, itu ada di radio ya, di sinilah. Mas Hendra, betul? Iya, betul. Mas Hendra, ini kita mau tanya-tanya dikit tentang kerjaannya gatekeeper, Mas. Boleh. Karena mungkin anak-anak ini beda sama yang sedikit berumur seperti saya kan mendengarkannya SS. Anak-anak ini Iya. masih kurang tahu. Di gatekeeper itu ngapain aja tuh Mas Hendra? Di gatekeeper kita sebelumnya ada 3 shift ya. Jadi yang pertama itu dari jam 6 sampai jam 2, kemudian dari jam 2 sampai jam 10, begitu 10 juga malam? setelahnya jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi kita sambung terus nih ya. Roll terus. Ada hafal nomor teleponnya SS pasti? Waduh, 99 juta. 99 juta. Itu saya cuma mendengarkan, cuma nggak pernah tahu. Wah, suatu hari pasti perlu telepon. Iya, kalau ada Tapi kemacetan. tergantung umur memang. Kadang-kadang orang pengen telepon karena menyampaikan sesuatu. Tapi kadang-kadang ada butuhnya juga, kayak kehilangan kita juga terima. Iya, Nah itu dari line telepon itu dulu pertama telepon aja nih, beberapa telepon. Akhirnya zaman berubah, kita ada WhatsApp. Akhirnya sekarang teknologinya makin maju, ada aplikasi. Jadi kalau dulu orang kita dengar suaranya aja, sekarang bisa kelihatan Sambil wujudnya. nonton, wujudnya. Makin melengkapi gitu. Kalau ada orang yang laporan misalnya ada kecelakaan atau macet di mana,
gambarnya bisa langsung dirasakan. Bisa dilihatin Bisa gitu dilihat, ya. betul. Wih, keren ya. Jadi SS itu nggak cuma sekarang nggak audio, sekarang kita juga SS menyebarkan sampai kemana-mana ya. Pakai Konvergensi, YouTube. betul. Wih, keren. Tapi ribet nggak sih Mas kerjanya di Gatekeeper itu? Atau lebih enak jadi penyiar? Kan Mas Hendra biasanya jadi penyiar juga. Iya, jadi semuanya penyiar kalau kebetulan yang di Gatekeeper itu. Jadi setiap 2 jam kita rolling, ya begitu ganti ya otomatis harus menyesuaikan role-nya sebagai Gatekeeper atau sebagai penyiar. Tapi paling enak jadi penyiar sih, nyuruh-nyuruh. Gitu. Nyuruh-nyuruh Gatekeeper. Itu guys, lebih enak. Kalau misalnya kan masuk radio lebih jadi enak jadi penyiar. Iya, tapi karena gitu. kalau di Gatekeeper itu kita nggak hanya ini ya, nggak hanya nerima telepon, terima laporan, tapi juga ada pekerjaan lain yang bareng gitu loh dilakukan bareng kayak bikin paket. Kan kita juga ada program lain, produk lain yang mendukung si radio ini tadi. Oh, gitu. Iya. Oke, jadi lebih enak jadi penyiar karena kalau menyiarkan Saya, Gatekeeper- nanti yang anak-anak lain nggak tahu. Nah, berkaitan dengan sehari-hari nih Mas, kan sehari-harinya biasanya Mas Hendra ini kan juga menerima telepon dari Ya. orang-orang, saya pun termasuk salah satu yang mendengarkan. Ada nggak sih suka dukanya dari Gatekeeper yang menerima telepon dari orang-orang? Kebiasaan kita memang karena menerima banyak laporan ya. Yang paling berat itu sih menurut saya sebagai selama kerja di Gatekeeper itu waktu COVID-19 kemarin sih. COVID-19. Jadi kita kayak merasain orang yang pas butuh-butuhnya ada minta tangki, ada orang yang nangis-nangis nyari orang tuanya ini belum dibantu, belum ditolong, ada yang sampai membutuhkan bahkan non sewu peti mati pun itu waktu itu kesulitan juga. Itu yang nggak tahu kita semakin ngerasain beratnya gitu loh. Beratnya. Jadi ikut merasakan bebannya orang lain gitu. Karena kita kan punya tanggung jawab juga untuk meneruskan ya paling tidak ya Iya. sebagai orang yang kemudian ke instansi tertentu kesulitan ya kita bukan mencoba menjadi pahlawan ya tapi paling nggak jadi dari ikut menanggung tadi itu pengen segera solutif lah jadi orang yang Memberikan tadi uluran tangan ya tapi yang menurut saya paling berat waktu COVID kemarin sih itu hampir kita satu hari itu bisa nerima 800 penelpon yang rata-rata itu dalam 24 jam ya, itu yang rata-rata orang kesulitan tadi, nyari pertolongan, nyari ambulans, tangki, oksigen, waduh itu terberat dalam hidup ya, sih. untuk Bukan karena masalah ngangkat teleponnya ya, tapi Karena empatinya ya jadi juga. bebannya, Iya, beban. aduh, jadi kepikiran nih kalau ya ada orang yang sampai telepon gitu, ini mohon maaf. Keluarga saya, orang tua saya udah meninggal gitu. Wah, ini tapi yang paling seneng sih kalau misalnya ada keluarga yang bisa ketemu, mobil bisa ketemu, pencurian iya, kita saya ikuti. Kalau sebelumnya kita nonton di tayangan-tayangan aja gitu ya, ada acara buzzer lah apa, ya mengalami sendiri ya gitu. Iya bener. Nah ya amit-amit jangan sampai misalkan kehilangan. Cuma kalau Ya, ya. misalkan ini bisa hubungi tadi berapa? 99 99 juta, sekarang ada WhatsApp 0855 30 155. Yang belum download lah Play Store, App Store-nya Suara Surabaya Mobile yang warna biru ya. Nah nanti bisa jadi kontributor di situ Mas ya. Oh bisa, itu langsung jadi komen di situ. Community-nya lah ya. Iya, nggak hanya melihat siaran kami di studio ya, tapi Anda bisa berpartisipasi di situ, laporkan lewat situ, video bisa, audio bisa. Oke, Mas Ya, Hendra, terima kasih banyak kawan-kawan Petra, Kita sukses. sudah dijelaskan dengan kekerjaan Mudah-mudahan Gatekeeper. Mudah-mudahan ini ya banyak yang makin memiliki Suara Surabaya karena Suara Surabaya hari ini nggak hanya didengar, nggak hanya ditonton, tapi juga bisa dirasakan. Suara Surabaya Center main dong sini. Iya, banyak jajanannya juga di bawah. Oh, iya. Makan durian. Iya betul. Oke, thank you banyak Terima Mas kasih. Hendra. Ada mas-mas, bapak-bapak ini pakai baju warna biru. Beliau ini adalah Pak Evan, satu di antara guru SMA Petra 1. Selamat siang Pak Evan. Selamat siang. Apa kabar? Baik. Kok berani duduk sendiri di situ? Iya Ibu Bismanti. Kenapa nggak ditemani saya di Lah sini? makanya, padahal di sekitarnya ini pada rame gitu ya. Ngajak murid-muridnya ya? Iya betul Ibu.
Dalam rangka apa ini Pak Evan? Iya, jadi mohon maaf. Ngeri saya, banyak kamera ada di sekitar saya. Iya, udah kayak ya Bu ya, tersangka ya, banyak sorot gitu ya. Iya, terima kasih waktunya. Mohon maaf kami membajak SS sebentar di sini. Jadi kami dari SMA Kristen Petra 1 itu ada acara namanya Geralis atau Gerakan Ayo Literasi. Oh, Gerakan Ayo Literasi. Betul. Biasanya orang kalau bilang literasi itu ya kelihatan buku gitu kan? Iya, betul. Tapi kali ini namanya literasi atau menggali ilmu itu nggak cuma dari buku, tapi juga bisa dari yang lisan. Makanya kita kali ini mau datangi Suara Surabaya, sumber informasi terpercaya dong. Terus apa saja nih yang mau digali? Iya, semuanya dari gimana caranya orang itu bekerja di dalam radio, dalam media radio, terus gimana caranya mereka sebagai penyiar, gimana yang di gatekeeper dan semacamnya gitu, Bu Wismanti. Terus murid-muridnya dapat apa ini nanti? Nah, nanti mereka juga dapat pengetahuan, oh ternyata gini ya kalau misalkan kerja di radio, oh ternyata gini kalau misalkan mereka mau jadi penyiar, oh ternyata gini kalau misalkan siapa tahu mereka mau bikin media sendiri. Ya. Nah, jadi kita bisa mengasih tahu itu ke murid-muridnya. Gitu. Tapi memang ada ya yang keinginan besar gitu, yang punya passion untuk masuk di media gitu. Banyak. Beberapa murid saya yang sudah lulus waktu itu pun ada yang pengen sekali menjadi penyiar radio. Bahkan sudah dari awal itu sudah mencoba latihan untuk menjadi penyiar radio. Nah, banyaknya passion yang seperti inilah, makanya kita habis itu mengadakan namanya Geralis, dan Geralisnya tidak hanya dari buku, tapi kita juga mengajak ke seperti tempat-tempat media seperti Suara Surabaya. Oke, terus ini tadi apa yang sudah didapatkan, yang sudah digali? Oh, kalau yang sudah digali itu kita sudah melihat bagaimana kerjanya kawan-kawan yang ada di gatekeeper. Kita manggilnya kawan-kawan karena Suara Surabaya, Bu ya. Saya mendengar setianya ini. Jadi kita sudah melihat bagaimana mereka tuh kerjanya tuh cepet gitu. Ada yang menulis berita langsung tulis langsung disampaikan oleh Mas Bintang atau Mas Hendra tadi ya? Mas Hendra ya. Tadi langsung disampaikan. Wih, saya pikir sudah disiapkan template-nya seperti itu, Bu Wismanti. Ternyata mereka langsung ngetik OTS gitu dan langsung dikirim. Iya. Wow. Pak Evan ini nggak tahu kalau kita punya bahasa isyarat gitu ya. Yang cuman kita aja yang tahu. Iya, saya cuma dengar lewat radio soalnya, enggak visual. Coba kalau kecelakaan gimana caranya? Oh, kalau kecelakaan nanti telepon ke call center-nya. Bukan, ini syarat bahasa isyarat. Oh, waduh, kurang. Supaya harus segera disiapkan. Coba gimana? Boleh dilihatin nggak? Coba dilihatin. Oh, ada gini. Wah. Oh, kalau ada gininya ya, waduh. Oh, jadi gitu. Itu bahasa isyaratnya. Oh, keren banyak ya, biar cepet ya. Kalau info dulu. Oh, ada isyaratnya. Oh, ada ini yang iklan. Oh, keren ya. Lalu lintas. Oh, lalu lintas. Kelana Kota ya. Kelana Kota. Oh. Iya, harus magang berarti ya Pak Evan. Oh, boleh, kalau boleh saya mau coba ya. Nanti kita yang diajari tentang literasi. Loh. Apalah saya dibanding ibu-ibu bapak-bapak sekali. Pak Evan, terima kasih sekali ya, luar biasa. Terima Salam kasih buat sekali. seluruh murid di SMA Petra 1. Di mana sih ini? Apa ya Ibu? Alamatnya? Di Jalan Lingkar Dalam Barat Ibu. Lingkar Dalam Barat. Iya, depannya Spasio. Deketnya Spasio. Spasio. Ini kan di tetangga kita di belakang. Iya, ya? betul Ibu. Oke. Terima kasih, salam buat Terima kasih. ya. Selamat siang. Selamat siang. Nah, kalau ini lantai 2 Suara Surabaya Center. Ini ruangan, kalau keren siapa ya? aja boleh sih sebenarnya mau bikin acara atau terutama komunitas ya. Kalau komunitas itu bisa free pakai tempat ruangan di Suara Surabaya Center gitu. Komunitas free untuk memakai ruangan ini? Iya, nanti bisa hubungin teman-teman tim marketing. Oh, tujuannya apa kok di-free-kan, digratiskan karena untuk komunitas ini? Karena ini, memang ruangan untuk masyarakat ya, untuk banyak orang gitu. Oh gitu? Iya. Terakhir ini kayak ada komunitas yang lebih concern ke kesehatan mental ya. Mau bikin kayak acara di sini gitu, boleh. Oh, boleh untuk olahraga. Nah, kalau misalkan nih ada komunitas, misalkan A1 kan kita bisa bilang komunitas juga, mungkin ada komunitas dari INRI dan semacamnya. Kalau misalkan mau menggunakan ini tadi bisa hubungi ke siapa? Ke teman-teman marketing bisa. Teman-teman marketing, ya, oke. Bisa nanti. Kalau untuk yang olahraga tadi gimana? Oh iya, kalau karena ternyata awalnya hanya satu komunitas ya, terus lama-lama tambah banyak gitu. Oh. Nah itu kalau Sabtu Minggu di sini kita ada Ponfit,
Ponfit, tek itu loh. Yang olahraga pakai tongkat. Ada zumba, ada capoeira. Oh iya, kalau Iya, kabar ya sering itu. disiarkan ya. Oh, bisa join langsung gratis di sini. Boleh langsung datang. Boleh langsung datang. Iya. Oh, gitu. Dengan Kayaknya trainernya juga ada biaya berapa gitu. Mungkin sekitar 20.000, 30.000 kalau untuk yang olahraga ya. untuk olahraga. Oh. Tapi dari SS-nya free sih. Dari SS yang kalau mau memakai ini free ya. Iya. Asal ngomong dulu ke marketing ya, Mbak ya. Iya, Oh. iya. Ini saja, ini kayak ya untuk terima tamu sih, tapi kebanyakan kita juga untuk santai, untuk ngobrol, untuk meeting. Ada ruangan-ruangan sofa. Ayo sambil lihat ini ada Iya. sofa untuk meeting tapi ini untuk meetingnya di sini sofa. Iya, kita biasa meeting sini. Terus ini kita biasanya di sini main. Kita kalau 17-an apa kita buat perlombaan di sini. Oh, asik ya kantornya, Iya. ada lombanya segala Tenis meja. macam. Tenis meja. Terus dilihat. Wah, ini siswa teman-teman mungkin banyak yang senang main biliar ya, nyodok-nyodok Biliar ini. sih. Saya yang awalnya nggak bisa main biliar. Gara-gara Sedikit aja SS bisanya, karena belajar. dari SS ini Gitu, ya, teman-teman. menarik sekali ya. Terus Iya. apa lagi nih Mbak Ika yang ada di Yang sini? mau suka main musik mungkin. Oh. Di sini kalau kita ada, misalnya ada yang bisa main ya, kalau kita lagi ada acara gitu, sini ada yang main, nanti kita nyanyi gitu. Oh, nah ini yang suka main musik mungkin komunitasnya bisa diajak ke sini, bareng main musik, ada tempat untuk guyup bareng tanpa menggunakan gadget. Nah, Gitu. Ini ada untuk tempat ruang nyantai meeting juga lagi. sih. Iya, santai. Terus di sini kalau ada, ini kadang ada yang, ini kalau yang disewakan ya. oh, kalau di yang dalam, ini, oh, ya, atau untuk menerima tamu gitu. Kalau kawan-kawan Petra 1 main ke sini sekitar 50-60 orang, nah kita nanti ngobrolnya di sini gitu. Agak gelap ya. agak gelap karena memang sedang tidak dipakai ya. Iya gitu. Oke, keren banget. Terima kasih banyak sudah menemani kasih, kita muter-muter Pak lantai Evan. 1, 2, 3 Mbak Ika ya. Nah, ada salam atau kata-kata yang mungkin bisa jadi quotes untuk hari ini untuk teman-teman kita yang ada di sana nggak Mbak Ika? Yang suka pengen jadi penyiar radio, dikejar cita-citanya, yang pengen jadi jurnalis handal kayak Najwa Shihab mungkin. Itu bisa dikejar juga cita-citanya. Terus apa ya? Oh iya, hindari hoax ya. Hoax itu ibarat kata racun, nanti meracuni pemikiran kita. Nanti kita nggak bisa berkembang dengan apa ya? Sempurna kalau kebanyakan hoax ya. Tuh, dengar. Kalau baca berita, cek dulu. Ini siapa ini akunnya nih? Akun bodong atau akun abal-abal penyebar hoax mungkin? Nah, opini atau fakta ya, Nah, ya Mbak itu. ya. Nah, itu harus bisa bedain. Iya. Oke, ya sudah. Terima kasih banyak Mbak Ika sudah menemani kami. 1, 2, 3. Salam literasi.